warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat petani yang ada di Indonesia. Semoga sahabat-sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan serta mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah, dan segala urusannya dimudahkan pada hari ini dan seterusnya. Insya Allah, amin. Sahabat-sahabat petani, pada pagi ini kita akan memberikan tutorial cara membuat mol terbuat dari tape singkong. Nih bahan-bahannya yang sudah kita siapkan. Ada tape singkong sebesar ini, kemudian ada gula merah dan ada gula putih serta air 1 liter. Jadi tape singkong, gula merah, gula putih dan dan air 1 liter. Sahabat-sahabat semua, di dalam membuat mol mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair, kita harus mengetahui 3 hal yang harus kita sangat penting kita perhatikan. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber bakteri yang bermanfaat bagi pembuatan mol, yang kita dapatkan dari air cucian beras, itu yang pertama. Kemudian nasi bekas atau nasi basi, kemudian singkong, tepung beras, dan lain-lain yang mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah glukosa. Glukosa itu adalah kita dapatkan dari gula merah, bisa dari gula putih juga bisa, dari gula aren, kemudian dari tetes tebu atau molase, itu bisa kita gunakan untuk pembuatan mol. Lalu yang ketiga adalah sumber bakteri atau mikroorganisme. Nah, sumber bakteri mikroorganisme ini sebagai hal yang sangat dibutuhkan di dalam pembuatan mol. Di antaranya kita dapatkan dari tape singkong, kemudian buah-buahan yang sudah busuk, kemudian sayur-sayuran, kemudian bonggol pisang juga bisa, kemudian bisa dari rebung bambu dan lain-lain sebagainya, yang sifatnya adalah mengandung sumber bakteri. Jadi ada 3 jenis yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah glukosa, yang ketiga adalah sumber bakteri atau mikroorganisme. Karbohidrat kita dapatkan dari air cucian beras, kemudian dari nasi bekas, kemudian dari tepung beras, atau dari sisa-sisa pencucian beras tadi. Lalu glukosa kita dapatkan dari gula merah, gula pasir, gula aren, tetes tebu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sumber bakteri yang kita dapatkan dari rebung bambu, bonggol pisang, kemudian tape singkong dan lain sebagainya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membuat mol terbuat dari tape. Ini tapenya masih segar, masih bagus, dan masih enak dimakan. Jadi untuk singkong yang seukuran ini, sebesar ini, kita membutuhkan air 1 liter. Jadi karena saya melihat bahwa para petani sangat kesulitan dalam pembuatan mol, maka kita akan menggunakan bahan-bahan yang memang ada di sekitar kita, baik dari tape singkong maupun dari air cucian beras. Nanti kita akan membuat mol lagi dari cucian beras. Tapi untuk sekarang kita membuat mol terbuat dari tape singkong. Baiklah sahabat-sahabat semua, sebagai pengganti E4, efektif mikroorganisme lokal, sebagai bakteri yang dorman, kita hanya menggantinya dengan ini, menggantikan dengan pisang yang sudah matang. Ini kita ganti. Kemudian gula merah kita akan ganti dengan gula putih. Mungkin sahabat-sahabat tidak punya gula merah, tapi mempunyai gula putih, kita menggunakan gula putih. Baiklah, yang pertama, untuk 1 liter air ini, 1 liter air cukup kita campurkan dengan 2 sendok makan gula putih. Bisa dilihat gula putih, 2 sendok makan, 1, 2, cukup. Lalu sebagai pengganti E4 itu bisa diganti dengan Yakult juga bisa, tapi kita tidak pakai semua.
kita tidak pakai yang ini, kita juga tidak pakai Yakult, kita hanya menggunakan pisang dan gula putih tadi. Pisang 1 buah, boleh setengah. Ini pisang udah matang, bagus. Boleh 1 buah atau boleh setengahnya. Karena ini di dalam kulkas, jadi kulitnya yang duluan. Nah, pisangnya kita lumatkan di dalam gula ya, dan air. Kita lumatkan. Ini pisang boleh pisang apa aja, mau pisang Ambon, mau pisang uli, mau pisang raja, pokoknya sejenis pisang yang sudah matang. Setelah itu kita aduk biar homogen, kita aduk biar rata dengan gulanya. Seperti itu sampai dia homogen antara pisang dan gula putih. Kita tidak pakai menggunakan gula merah, kita menggunakan gula putih. Setelah itu kita masukkan tapai singkongnya ke dalam botol. Ini kita bisa kecil-kecilkan dulu, tidak apa-apa, supaya bisa masuk. Ya, tapai singkong sudah kita masukkan. Kemudian kita masukkan lagi gula. Maaf, kita ambil dulu alatnya. Menggunakan corong. Kita masukkan lagi air gula sama pisang tadi ke dalam botol. Ini ukuran 1 liter. Kebetulan botolnya ukuran 1,5 liter, maka dia ada sisa. Tujuannya apa? Ini untuk penguapan. Nanti apabila kita fermentasi, dia akan mengeluarkan uap, dan kalau kita tutup maka akan meledak. Kemudian kita menggunakan selang untuk membuang gasnya seperti ini. Sudah jadi. Lalu kita taruh ke atas seperti ini, kita tempatkan ke tempat yang teduh. Kemudian selang yang satu lagi kita hubungkan dengan air. Ini air biasa. Selang yang satu lagi. Ya, jadi kita tidak akan capek membuka dan menutup kembali hasil fermentasi kita ini. Ini insya Allah kira-kira paling lama 2 minggu. Tapi kadang-kadang 1 minggu lebih sudah jadi. Sahabat-sahabat semua, mungkin dengan cara seperti ini akan dapat menghemat dan memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang ada di rumah kita. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin kadang-kadang kurang bermanfaat, tapi dapat kita manfaatkan sebagai pupuk. Ini kalau sudah jadi, kita bisa buatkan untuk membuat pupuk organik padat, campuran pupuk organik padat, atau mau membuat mol lagi. Kalau kita membuat mol lagi, cukup kita ambil ini yang sudah jadi nanti, kemudian kita membuat lagi dengan air cucian beras, dengan bonggol pisang atau dengan lainnya, kita tambahkan ini dan kita tambahin gula. Mungkin kalau ukuran sebesar ini 1 gelas atau setengah gelas mol yang dari tape, kita tambahkan gula sekitar 5 sendok, lalu kita campur dengan air sebanyak ini dan kita tambahkan tape atau apa saja. Jadi dapat untuk membuat mol-mol yang baru lagi. Baiklah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.